Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, khususnya para sahabat Ma'arif di Kabupaten Banyumas dan umumnya di seluruh Nusantara yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul berwujuh, kita dapat bertatap kembali. Pada kesempatan hari ini juga, di akhir-akhir menjelang Ramadan, pada saat ini pula fenomena yang terjadi adalah perpindahan dari masjid ke pasar, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara, dan lain sebagainya. Inilah fenomena yang terjadi pada saat di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Setiap di akhir bulan suci Ramadan, tentunya kita akan memasuki yang disebut dengan hari Idul Fitri. Orang yang tidak puasa bisa ikut Idul Fitri. Orang yang tidak sholat pun bisa ikut Idul Fitri. Inilah yang sering kita sebut dengan istilah Lebaran. Tetapi Lebaran yang bagaimanakah yang menurut Islam itu? Pada kesempatan kali ini sedikit saya ingin menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, walitukmilul iddatan wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam ayat ini ada 4 hal yang sedikit ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan menjelang hari kemenangan yang disebut dengan Idul Fitri. Yang pertama, walitukmilul iddatan, yang artinya hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Yang dimaksud di sini bagaimana? Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka genapkanlah bilangannya. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, tergantung kita dan keyakinan kita mengikut pada yang mana. Tapi menurut ulama adalah, menurut jumhur ulama, kita ambil suara yang terbanyak dari pemerintah Indonesia, karena di dalam pemerintah Indonesia itu ada yang disebut dengan MUI, dan di dalamnya tentu ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Disitulah kita bisa membedakan mana yang Lebaran lebih awal dan mana yang terakhir. Semuanya punya keyakinan masing-masing, dan tentunya bagi mereka yang Lebarannya jatuh di tanggal 29, kita tidak boleh mengolok-olok yang di tanggal 30, ataupun sebaliknya, yang di tanggal 30 kita pun tidak bisa ataupun tidak boleh mengolok-olok yang di tanggal 29. Semua sudah ada dasarnya masing-masing.
Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah walitukabbirullaha, yang maknanya apa? Yaitu dan mengagungkan Allah di setiap malam takbir, di setiap malam Idul Fitri, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mengagungkan kalimat Allah dengan memperbanyak kalimat takbir, kalimat tahmid, dan kalimat tahlil. Terkadang kalau kita lihat masyarakat pada umumnya, malam takbir diisi dengan hura-hura, diisi dengan kesenangan, bermain petasan. Apakah inilah sebagai rasa syukur kita untuk mengisi malam takbir itu? Bukan seperti itu. Justru di malam takbir inilah kita dengan memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak kalimat takbir, tahmid, dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Ketika di malam Idul Fitri kita menyebut nama Allah, itulah sebagai salah satu bukti bahwasanya kita benar-benar merasakan kenikmatan yang luar biasa, karena pada malam itu kita telah mencapai kemenangan. Kita berpuasa selama 30 hari, atau mungkin ada yang 29 hari. Pada hakikatnya orang berpuasa itu sama seperti halnya orang ketika kita sedang kuliah. Mungkin Bapak Ibu ketika dulu pernah mengalami mengalami kuliah, biasanya di akhir-akhir itu ada yang namanya ujian munakosah. Nah, sebelum kita ujian, kita tentunya mesti menghubungi dosen mana yang akan kita hadapi. Ketika kita mendapatkan satu atau dua orang dosen pembimbing, istilah kita mulai di-ACC oleh dosen tersebut. Dalam waktu-waktu itulah kita ditempuh untuk digembleng bagaimana cara membuat skripsi yang baik dan benar. Setelah jadi, kita setorkan kepada pihak pembimbing, dan di akhir-akhir itu ada yang namanya momen munakosah. Apa yang kita rasakan? Di situ kita merasakan gemeter, kita merinding, kita grogi ketika menghadapi para penguji kita. Tapi apa? Ketika kita disampaikan hasilnya, kamu mendapat nilai A, alhamdulillah, senangnya luar biasa. Tapi seandainya apabila kita mendapatkan nilai C, bahkan nilai kita sampai D, ya Allah, rasanya luar biasa. Itulah hakikatnya orang puasa seperti itu. 1 bulan kita berpuasa, di situ kita ditempuh waktu kita untuk beribadah. Setiap hari kita membaca Al-Quranul Karim, kita membaca sholawat, kita bersolawat, terus kita membaca buku-buku agama. Hari-hari kita di puasa itu habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di hari kemenangan kita mendapat ijazah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Idul Fitri. Makanya tidak semua orang bisa merasakan Idul Fitri. Kalau lebaran semua pun bisa. Orang yang tidak puasa saja pun bisa ikut lebaran. Seperti itu. Terus yang ketiga, ala ma hadakum, yang artinya atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Maksudnya apa? Ketika kita sudah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita beribadah sekuat tenaga kita, terus kita mendapatkan kemenangan, maka turunlah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ikhlas beribadah. Karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak
yang bandelnya luar biasa. Satu ketika anak ini mondok pesantren di sebuah pondok di daerah Madura. Pada saat anak tersebut mondok, kiai bertanya, "Nak, kau kesini mau apa?" "Mau mondok, Kiai." "Terus kau bisa apa?" "Saya nggak bisa apa-apa, Kiai. Baca pun saya nggak bisa, apalagi ngaji. Dan sekarang gini saja, yang penting kamu ikut kegiatan yang ada di pondok pesantren." "Iya, Kiai." Lama kelamaan karena si santri ini takzim dengan kiai, patuh dengan kiai, semua perintahnya selalu dilaksanakannya, luar biasa. Hidayah Allah turun kepadanya. Yang tadinya enggak bisa baca, bisa baca. Ketika pulang dari pondok pesantren, akhir menjadi seorang kiai yang luar biasa, santrinya banyak. Itu karena apa? Yang pertama, hidayah dari Allah. Yang kedua, karena berkahnya seorang guru. Makanya hidayah itu tidak semuanya bisa kita terima. Yang paling terbaik adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, semuanya keturunan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Berikut yang keempat adalah wala'allakum tashkurun, yang artinya agar kamu bersyukur. Jadi ketika orang berpuasa sebulan penuh terus mendapatkan hari kemenangan, untuk bulan-bulan berikutnya di bulan Syawal dan bulan seterusnya semakin kuat dia beribadah, semakin istiqomah dia beribadah, itulah yang mendapatkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang istiqomah itu sulit yang luar biasa. Makanya ketika orang berpuasa, otomatis baca Qur'annya bisa 1 juz, 2 juz, bahkan bisa 10 juz. Bahkan Al-Quran yang besar itu 1 bulan bisa khatam ketika bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah nanti di bulan-bulan berikutnya bisa kita seperti itu? Itulah yang menjadikan pertanyaan untuk kita. Syukur-syukur kita bisa menjalankan terus secara kontinu istiqomah. Berikutnya, ketika Nabi Muhammad SAW beliau berkhutbah pada tanggal 1 Syawal, beliau pernah saat itu menjawab salam dan doanya malaikat Jibril. Beliau menjawab dengan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Setelah beliau turun dari mimbar, beliau ditanya oleh umatnya, "Ya Rasulullah, tadi aku mendengar engkau membaca amin 3 kali. Apa maksudnya?" "Tadi malaikat Jibril," dia menjawab, "datang kepadaku, membisikkan kepadaku bahwasanya ada 3 permohonan doa yang beliau mintakan agar saya untuk menjawab aminnya. Maka aku jawab amin, amin, amin." "Lalu apa ya Rasulullah?" Dalam doanya beliau, malaikat Jibril berkata, "Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada orang tuanya." Inilah salah satu bukti bahwasanya ketika kita rajin beribadah di bulan suci Ramadan, kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kita bisa berzikir setiap hari, baca sholawat setiap hari. Tapi ketika kita durhaka kepada orang tua, na'udzubillah min dzalik, ibadah kita percuma, sia-sia saja, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak patuh akan perintah orang tua, terutama perintah yang baik. Hanya 1 perintah saja yang tidak kita lakukan, itu perbuatan baik, kita menolaknya. Inilah yang akhirnya semua ibadah kita sia-sia di bulan suci Ramadan. Beberapa bulan yang lalu ada fenomena yang luar biasa. Ada seorang anak, karena mengikuti zaman, anak ini kepingin wajahnya tambah cantik, penampilannya keren, glowing, dan sekarang sering disebut dengan istilah skincare.
memaksa pada ibunya untuk bisa dibelikan barang tersebut. Saking maksanya orang tua tidak mampu, apa yang terjadi? Luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Anaknya memegang pisau sambil menendangkan pada ibunya. Apa yang dia katakan? Ibu enggak bisa membelikan, aku akan kubunuh kau, akan kuhajar kau. Subhanallah. Itu bagaimana yang terjadi saat itu. Ini menandakan bahwasanya anak tersebut mungkin kurang pantauan dari orang tua. Yang jelas adalah salah pergaulan. Hanya karena barang yang semacam itulah dia lupa diri bahwasanya dia adalah seorang anak. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sama muslim." Ketika kita punya permasalahan kecil saja sampai terbawa hati, bahkan biasanya selalu diunggah lewat status, lewat medsos, yang akhirnya semua ngerti dengan hanya perkara kecil saja. Inilah yang sering terjadi pada saat ini. Untuk itu, marilah kita saling maafkan di hari-hari akhir ini. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril adalah, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya." Terkadang ada seorang istri ketika saat maghrib tiba, si ayah membaca Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim." Ibunya asik bermain HP, dolanan TikTok, buka Facebook. Ketika ditegur oleh suaminya, "Bu, ngaji nanti dulu, lebih penting ini, ngaji bisa nanti dan saja." Ditegur lagi. Akhirnya si ibu marah, "Bapak gimana sih? Ganggu saya saja." Mungkin ini salah satu bukti bahwasanya istri tersebut tidak patuh dan taat sama suami. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan doa tiga inilah yang menjadikan kita untuk sedikit introspeksi pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di hari-hari akhir menjelang Ramadan ini, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa istiqomah beribadah dan tentunya menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Afaminkum Allahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.